Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bikin marmer cake 3 rasa. Ada rasa coklat, rasa pandan, rasa original. Nah, kali ini teman-teman cocok banget ya cobain resep ini. Selain rasanya enak, juga irit telur. Ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun disajikan sama keluarga tercinta. Bikinnya juga super gampang banget. Yuk, mau tahu caranya apa aja bahannya? Tontonin ya video ini sampai habis. Oh ya, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifin juga ya tanda loncengnya biar nggak ketinggalan video kami terbaru. Terima kasih. Untuk cara membuatnya, saya udah siapkan 250 gram margarin dingin. Sebelum digunakan, margarinnya saya simpan dulu ya di kulkas hingga agak sedikit beku. Selanjutnya, masukkan 230 gram gula halus. Ini saya dapat dari gula pasir yang saya blender hingga halus. Kemudian kocok kedua bahan ini dengan kecepatan paling tinggi hingga adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak. Oh ya teman-teman, untuk margarin atau butter sebelum digunakan sebaiknya disimpan dulu sebentar di kulkas ya hingga agak sedikit beku. Tujuannya supaya saat kita kocok adonan dengan kecepatan paling tinggi, adonannya nggak cepat mencair atau berminyak, jadi tekstur adonannya tetap kental ya. Di tahap ini sambil kita kocok adonan hingga mengembang, sesekali mixernya kita matikan dulu ya. Adonannya kita rapikan, kita taruh di tengah seperti ini biar adonan yang nggak kena mixer kena semua ya teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ya, kocok adonan hingga mengembang. Oh ya teman-teman, di tahap ini untuk lamanya pengocokan adonan hingga mengembang disesuaikan mixer masing-masing ya. Setelah kurang lebih 12 menit, saya mixer dengan kecepatan paling tinggi. Nah, kelihatan adonannya udah mengembang, warnanya putih pucat seperti ini. Oke, matikan mixernya. Untuk hasil setelah kita kocok dengan kecepatan paling tinggi, pastikan ya teman-teman, adonannya mengembang, teksturnya kental seperti ini, biar cake-nya nggak bantet ya. Selanjutnya, siapkan 5 butir telur utuh. Lalu kita masukkan telur utuh satu persatu ke dalam kocokan margarin dan gula halus. Nah, ini saya mixer dengan kecepatan paling tinggi ya teman-teman. Pastikan telurnya ini udah benar-benar tercampur rata, baru masukkan telur yang berikutnya. Setelah adonan tercampur rata seperti ini, lanjut saya masukkan telur berikutnya. Kemudian kita kocok lagi ya dengan kecepatan paling tinggi hingga telurnya benar-benar tercampur rata. Setelah satu persatu saya mixer telurnya. Nah, ini telur yang terakhir ya. Untuk telur yang terakhir kita kocok selama 3 menit ya dengan kecepatan paling tinggi biar adonannya benar-benar tercampur rata. Setelah 3 menit, nah kelihatan adonannya udah tercampur rata, matikan mixernya. Kemudian saya rapikan lagi adonan dengan spatula. Nah, kelihatan teman-teman, tekstur adonannya kental ya seperti ini. Selanjutnya masukkan 40 gram susu kental manis. Kemudian saya kocok dengan kecepatan sedang aja ya. Ini saya kocoknya sebentar aja hingga susu kental manis dan adonan tercampur rata. Jika udah, matikan mixernya. Lanjut masukkan 30 gram susu bubuk, 200 gram tepung terigu. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian masukkan 1 sendok teh baking powder. Selanjutnya untuk mencampur semua bahan kering ini saya kocok ya dengan kecepatan paling rendah. Nah, ini saya kocoknya sebentar aja hingga semua bahannya tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata seperti ini, matikan mixernya. Kemudian saya lanjut lagi ya, mengaduknya dengan spatula. Pastikan semua bahan dan adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, di tahap ini aduknya aduk balik ya. Setelah adonan tercampur rata, tekstur adonannya memang kental seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya adonan ini siap dibagi 3. Nah, ini adonannya sudah saya bagi 3 sama rata. Selanjutnya untuk adonan yang pertama saya tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Kemudian saya tambahkan sedikit pasta coklat. Untuk adonan yang kedua saya tambahkan pasta pandan secukupnya aja.
Untuk adonan yang ketiga saya biarkan rasa original aja ya. Selanjutnya saya aduk-aduk ya adonan rasa coklat biar coklat bubuk dan pastanya benar-benar tercampur rata. Setelah adonan coklat tercampur rata, hasilnya seperti ini. Lanjut ke adonan yang kedua, rasa pandan. Ini juga saya aduk-aduk ya hingga tercampur rata. Oke, ketiga adonan udah ready ya. Selanjutnya siap dimasukkan ke dalam loyang. Di sini saya udah siapkan loyang, oles loyang dengan Carlo atau teman-teman boleh ganti dengan margarin ya. Untuk loyangnya saya gunakan diameter 24 cm, untuk tingginya 9,5 cm ya. Oh ya teman-teman, di tahap ini sambil kita oles loyangnya, sebaiknya ovennya dipanaskan dulu ya, supaya nanti setelah adonannya udah ready langsung aja kita oven. Setelah loyang dioles rata, oke ini udah siap ya. Selanjutnya langsung aja kita masukkan adonan. Yang pertama saya masukkan adonan rasa original ke dalam loyang. Untuk caranya teman-teman lihat aja ya videonya hingga selesai supaya motifnya terbentuk. Lanjut saya masukkan adonan rasa coklat. Setelah adonan coklat, kemudian saya masukkan adonan rasa pandan. Oh ya teman-teman, sambil menonton video saya ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe-nya dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah adonan pandan, kita selingin lagi dengan adonan original. Kita lakukan terus ya teman-teman secara berselang-seling adonan pandan, coklat, original hingga semua adonannya habis ya. Oh ya teman-teman, tips dari saya, insya Allah kalau teman-teman mencobanya pasti berhasil. Nah yang pertama, pastikan ya margarin atau butter sebelum digunakan simpan dulu di kulkas hingga dingin atau agak sedikit beku ya, supaya saat kita kocok dengan kecepatan paling tinggi adonannya nggak cepat mencair atau leleh. Yang kedua, pastikan ya tekstur adonannya kental seperti ini supaya bolunya nggak bantet. Dan yang ketiga, sebelum adonannya kita oven, pastikan ovennya dipanaskan dulu. Setelah ovennya panas baru kita masukkan adonan supaya motifnya terbentuk dengan cantik ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah. Nah, cake yang satu ini andalan saya banget ya buat cemilan di rumah. Apalagi sekarang teman-teman, telur mahal ya. Jadi saya bikin cemilan yang irit, ekonomis dan rasanya enak. Insya Allah ya, kalau teman-teman cobain resep ini bakalan suka. Setelah adonan kita masukkan semua ke dalam loyang, hasilnya seperti ini. Terakhir kita tarik-tarik menggunakan tusuk lidi ya teman-teman, biar motifnya terbentuk dengan cantik. Oke, jika udah, hentakkan loyang beberapa kali. Selanjutnya siap di oven. Sebelum digunakan, oven sudah saya panaskan selama 15 menit di api bawah aja. Setelah ovennya panas, masukkan loyang di bagian rak bawah. Untuk suhu saya gunakan 170 derajat, api bawah selama 25 menit.
Setelah 25 menit saya oven, apinya saya pindahkan api atas dan bawah, suhunya saya turunkan menjadi 150 derajat dan ini saya panggang selama 12 menit ya. Setelah 12 menit atau pastikan ya cake-nya udah mateng. Nah, di tahap ini untuk lamanya pemanggangan cake disesuaikan oven masing-masing. Biasanya beda oven, beda juga untuk lamanya pemanggangan cake hingga matang. Nah, ini saya coba tes tusuk lidi. Kalau adonan nggak ada yang menempel di tusuk lidinya, ini tandanya cake-nya udah matang. Oke, sekarang keluarkan cake dari oven. Setelah keluar dari oven, langsung aja ya cake-nya kita keluarkan dari loyang. Di tahap ini hati-hati dan pelan-pelan banget ya teman-teman, karena loyangnya panas banget. Oke, sekarang kita lihat ya hasil cake-nya. Untuk hasilnya seperti ini, kelihatan matangnya merata, warnanya cantik banget. Oke, selanjutnya kita biarkan di suhu ruang hingga dingin ya. Alhamdulillah teman-teman, marmer cake 3 rasanya udah dingin. Sekarang saya mau potong dulu. Dari potongannya, cake-nya ini beneran lembut banget. Sekarang kita lihat ya teman-teman, motif bagian dalamnya. Wow, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Kelihatan motifnya terbentuk dengan cantik banget. Tekstur bolunya lembut, empuk banget, dan matangnya merata ya. Sekarang saya mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya super duper enak banget. Cake-nya lembut, empuk, nggak seret saat kita makan. Recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang udah menonton hingga habis. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.